Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 691 Warisan Utusan Khusus. Gandong tidak pernah menyangka bahwa orang kuat di alam Ki akan muncul di Tianlong Manor. Bukankah semua anggota alam Ki dari Pulau Naga Perang terjebak di area terlarang di luar langit? Kapan mereka keluar? Namun, bukankah makhluk-makhluk kuat dari dunia luar telah mengawasi pergerakan di area terlarang? Pada saat ini, banyak sekali tanda tanya muncul di benak Gandong. Namun Gandong benar-benar tidak berani bergerak. Prajurit Ki Realem yang kuat ini sudah berada di belakangnya. Dengan kekuatannya di puncak level Grandmaster, dia tidak mampu melawan balik di depan lawan. Ini membuat Gandong sekali lagi menyadari perbedaan antara Grandmaster dan Ki Realem. Kalian datang cukup cepat, tetapi sayangnya, kalian bahkan tidak memiliki satupun Master Ranah Ki. Apakah Tian Wai Tian begitu sombong? Chu Chen berjalan di depan Gandong dengan ekspresi main-main di wajahnya. Namun, kalian menunjukkan kepadaku karakteristik Tian Wai Tian. Mereka kejam dan bengis. Sejak saat dia melihat Chu Chen hingga saat dia memberi perintah untuk membunuhnya dengan panah, Gandong melakukannya tanpa ragu-ragu. Siapa kamu? Gandong mencoba menenangkan diri dan berkata dengan suara berat. Menurutku kamu tidak terlihat seperti seorang pejuang dari Pulau Zanlong dari pakaianmu. Aku memang bukan seorang pendekar dari Pulau Zanlong, tetapi tidak perlu memberitahukan identitasku kepadamu. Chu Chen berkata dengan enteng. Jika kau ingin hidup, jawablah pertanyaanku dengan serius. Berapa banyak orang yang tahu tentang operasi malam ini? Pupil mata Gandong mengecil, dan dia langsung mengerti apa yang dimaksud Chu Chen. Kita tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa operasi malam ini dilakukan secara rahasia. Jika tidak, dia pasti akan membunuhnya untuk membungkamnya, dan kemudian terus tinggal di Tianlong Manor. Gandong mengangkat sudut mulutnya dengan dingin. Menatap Chu Chen, saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan Pulau Zanlong. Masih ada secercah harapan. Untuk operasi malam ini, utusan Wan tidak menyangka akan ada alam Ki yang menyusup ke Pulau Zanlong. Jadi dia tidak mengirim alam Ki untuk berpartisipasi dalam operasi tersebut. Jika kita tidak mendapat berita dalam waktu setengah jam, utusan Wan pasti akan mengirim alam Ki ke Tianlong Manor. Utusan khusus? Chu Chen penasaran, utusan khusus siapa? Tentu saja ini adalah dunia di luar surga. Gandong senang berbicara dengan Chu Chen. Semakin lama waktu berlalu, semakin menguntungkan baginya. Meskipun dia bertindak secara pribadi, dia telah memobilisasi 3 tim. Setelah waktu yang lama, seseorang pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Gandong menjelaskan kepada Chu Chen, di surga luar surga, siapapun yang berhasil menembus alam aura akan dikanonisasi sebagai utusan khusus. Ini adalah warisan dari surga luar surga. Warisan utusan khusus, Chu Chen tidak banyak memikirkannya. Berapa banyak utusan Tian Wai Tian yang ada di Pulau Zanlong? Sebelum Gandong bisa menjawab, beberapa sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Liu Ruyan, Taois Tiambao dan Zhu Dazuang tiba. Setelah itu, Zhan Musi dan Zhan Wu juga bergegas mendekat sambil membawa senjata di tangan mereka.
Suara anak panah tajam yang menembus udara membangunkan mereka dari mimpi mereka. Gandong tampak sedikit bingung. Sejauh pengetahuannya, semua orang di alam Qi kecuali mereka yang berada di Tianwai Tian kini terperangkap di area terlarang Tianwai Tian. Jika orang-orang ini berhasil keluar dari area terlarang, pasti tidak akan ada suara apapun. Dari mana orang-orang di depanku ini berasal? Gandong jelas merasakan aura kuat Liu Ruyan dan lainnya. Jawab pertanyaanku sekarang, Chu Chen mengingatkan. Gandong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius. Aku memang sedikit terkejut bahwa akan ada orang di alam aura selain utusan Tianwai Tian di Pulau Zanlong. Dan jumlahnya lebih dari satu. Namun, dibandingkan dengan utusan Tianwai Tian, Gandong menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ada 18 utusan yang dikirim oleh Tianwai Tian ke Pulau Zanlong. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya. Utusan khusus yang dia sebutkan adalah alam Qi. Sekarang sebenarnya ada 18 Master Qi Realm yang kuat dari Tianwai Tian di Pulau Zanlong. Ekspresi Zan Musi dan Zan Wu berubah drastis pada saat yang bersamaan. Kekuatan ini benar-benar tak terhentikan bahkan jika orang-orang kuat dari Pulau Naga Perang kembali. Pendeta Tao Tiambao dan teman-temannya saling berpandangan. Pada saat yang sama, aku mendesah dalam hatiku. Gandong mungkin tidak tahu bahwa Liu Ruyan telah mengetahui distribusi Master Aura Realm yang kuat di Pulau Naga Perang dalam waktu singkat. 18 orang di alam Qi, wow, fondasi Tianwai Tian benar-benar kuat. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku ingin tahu berapa banyak utusan khusus yang ada secara total. Gandong tertegun sejenak, lalu menjawab, jika saya membuat perkiraan konservatif, jumlahnya setidaknya lebih dari 200. Chu Chen dan yang lainnya hampir bersamaan secara diam-diam membagi dua angka yang dikatakan Gandong dalam pikiran mereka. Dengan cara ini, jumlah orang kuat di alam aura Tianwai Tian berfluktuasi sekitar 100 orang. Beberapa orang saling berpandangan dan diam-diam mendesah melihat kekuatan Tianwai Tian. Tahukah kamu, jumlah total orang di alam Qi di 4 sekte dunia prajurit hanya 1/2, yang mana hanya setengah dari Tianwai Tian. Tianwai Tian memang kuat, Liu Ruyan berkata. Chu Chen, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Jika tidak, sekarang saatnya untuk mengirimnya pergi. Tianwai Tian sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Mendengar ini, ekspresi Gandong tiba-tiba berubah. Ini bukan naskah yang dia bayangkan. Pihak lain seharusnya sudah mendengar tentang kekuatan Tianwai Tian dan takut dengan kekuatan Tianwai Tian. Jadi dia membiarkannya pergi. Ini terlalu tidak masuk akal. Gandong segera menatap Chu Chen. Chu Chen mengangguk dan menatap Gandong. Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Gandong tiba-tiba merasakan hawa dingin menyerang tubuhnya. Dia gemetar tak terkendali dan berkata dengan suara gemetar, kau tidak bisa membunuhku. Kalau tidak, utusan Wan tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan membunuhmu, setidaknya kita bisa membeli lebih banyak waktu untuk melarikan diri dari Pulau Naga Perang.
Chu Chen menyipitkan matanya dan Audio menatap milik Gandong. Softer Channel. Dia bisa tahu dari mata Gandong yang berkedip-kedip bahwa Gandong tidak hanya memalsukan jumlah utusan khusus. Zan Musi ikat semua orang yang tergeletak di tanah dan bawa mereka kembali ke Tianlong Manor. Chu Chen memerintahkan pada saat yang sama cari cara untuk membuka mulut mereka dan mengajukan pertanyaan acak. Jika tidak cocok, siapapun yang berbohong akan dibunuh. Wajah Gandong pucat pasi seperti mayat tanpa darah. Jika benar seperti yang dikatakan Chu Chen, kebohongannya akan sia-sia. Maaf, tadi aku salah ingat. Gandong berkata dengan cemas, utusan Tian Wai Tian di Pulau Zanlong tidak berjumlah 18 orang, tetapi hanya 8 orang. Apakah Anda salah mengingatnya? Chu Chen mendengus. Yang mulia, seorang guru yang berada di puncak kekuatan Anda, memiliki ingatan yang sangat buruk. Apakah ada yang tidak Anda ingat dengan jelas? Saat berbicara, tatapan mata Chu Chen tertuju pada Gandong. Tubuh Gandong bergetar tanpa sadar. Merasakan tatapan tajam dan membara dari Chu Chen, Gandong merasa seperti akan pingsan. Kunci alam Qi sungguh sangat mengerikan. Gandong bahkan punya firasat bahwa jika Chu Chen mau, dia bisa membunuhnya hanya dengan sekali pandang. Juga, suara Gandong bergetar. Aku hanya salah ingat. Sebelum operasi, aku tidak membocorkan berita. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu tentang keberadaanmu di Tianlong Manor. Mendengar ini, Chu Chen dan yang lainnya saling memandang. Jika ini benar, itu kabar baik. Bab 692 Komunikasi Satu Arah. Keputusan Chu Chen lebih condong pada kata-kata terakhir Gandong. Gandong sekarang sangat takut. Ketakutannya terhadap kematian melampaui segalanya, dan dia tidak berani berbohong lagi. Namun, Chu Chen tentu saja tidak akan mempercayainya sepenuhnya. Ia memerintahkan Zan Musi dan Zan Wu untuk membawa beberapa prajurit Tian Wai Tian yang masih hidup dan bersiap untuk diinterogasi guna memastikan kebenaran berita dari Gandong. Tak lama kemudian, Zan Musi kembali. Dia mencibir Gandong dan berkata, "Namanya Gandong. Dia tahu identitasku dan ingin menangkapku untuk mengambil keong kecil itu dan memberikan kontribusi, jadi dia memblokir berita itu." Gandong tampak panik dan tidak berani bergerak. Dia sangat menyesal saat itu. Kalau saja dia tidak terlalu menginginkan pujian, dia pasti sudah memberikan kontribusi yang besar. Satu perubahan pikiran saja akan menyebabkan penyesalan tiada akhir. Chu Chen menggunakan jarum perak untuk menyegel beberapa titik akupuntur pada Gandong, membuatnya tidak mungkin baginya untuk mengalirkan energinya dan melakukan seni bela diri, lalu menyerahkannya kepada Zan Musi untuk dibuang. Zan Wu bertanggung jawab untuk membersihkan anak panah yang tertinggal di tempat kejadian. Chu Chen dan teman-temannya kembali ke atap dan melihat-lihat Tianlong Manor. Tianlong Manor sangat sunyi di bawah sinar bulan. Pertempuran yang baru saja terjadi datang tiba-tiba dan berakhir dengan cepat. Anak-anak di Tianlong Manor tidak terbangun. Mereka tidur nyenyak untuk waktu yang langka. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi setidaknya malam ini mereka aman. Untungnya, keinginan Gandong untuk pamer telah memberi waktu bagi Tianlong Manor. Liu Ruyan berkata, "Biarkan mereka tidur nyenyak. Besok pagi,
Saya sarankan untuk mengatur agar anak-anak Tianlong Manor naik ke kapal. Untuk saat ini, kapal aman mengenai Tianlong Manor. Meskipun Gandong tidak melaporkan aksinya, hilangnya beberapa tim pada saat yang sama pasti akan membuat seseorang menyadari ada yang tidak beres dan cepat atau lambat akan datang ke Tianlong Manor. Biarkan orang tua, wanita, anak-anak, dan yang terluka meninggalkan Tianlong Manor. Chu Chen berkata dengan suara berat. Kita akan tinggal di sini untuk menyusun rencana untuk menyelamatkan para prajurit yang dipenjara dari Pulau Zanlong. Kedua, kita bisa menunggu dan mengalahkan para prajurit yang memasuki Tianlong Manor satu persatu. Mata Chu Chen dipenuhi dengan antisipasi. Sekalipun yang datang sudah di alam Qi, mereka bisa mengalahkan mereka jika jumlah mereka tidak banyak. Musuh ada di dalam terang dan mereka ada di dalam kegelapan. Inilah keuntungan terbesar. Kakak Liu, dua paman senior, kalian boleh kembali dan beristirahat. Chu Chen berkata, aku sedang mengamati keong kecil di atap dan berjaga sepanjang malam. Setelah ketiga orang itu pergi, Chu Chen mengambil keong kecil di tangannya. Setelah menerobos satu formasi, Chu Chen menjadi semakin mahir dalam memahami formasi-formasi yang bertumpuk di dalam keong kecil itu, dan tak lama kemudian ia memecahkan formasi lainnya, yang selanjutnya meningkatkan kendalinya atas keong kecil itu. Chu Chen bahkan mendengar suara angin yang datang dari keong kecil itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan terobosan besar. Tahukah kamu, sejak dia mendapatkan keong kecil itu, setiap kali Chu Chen mencoba mendekatkan keong kecil itu ke telinganya, suasana menjadi sunyi. Saat fajar hampir menyingsing, Chu Chen membuat terobosan lain. Kali ini tiba-tiba terdengar suara dari keong kecil itu. Itu bukan suara angin, itu suara pembicaraan. Chu Chen tiba-tiba bersemangat. Dia berdiri dan menempelkan keong kecil itu ke telinganya. Suara-suara terputus-putus datang dari keong kecil itu. Dan tak lama kemudian suara-suara itu menjadi makin jelas. Chu Chen tertegun sejenak. Suara yang keluar dari keong kecil itu terdengar seperti kitab suci agama Buddha. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chu Chen. Suara ini berasal dari keong kecil lainnya. Tapi mengapa itu adalah seorang biksu yang sedang melantunkan mantra? Chu Chen mencoba menjawab, memasukkan napasnya ke dalam formasi keong kecil itu dan mengeluarkan suara. Bisakah kau mendengarnya? Namun di sisi lain, nyanyian itu masih berlangsung, dan suaranya tidak berubah sedikit pun. Jelas, pihak lain tidak bisa mendengar suara Chu Chen. Chu Chen tidak menyerah dan mencoba lagi dan lagi. Saya Chu Chen, tolong jawab jika Anda mendengar saya. Nama Amitabha, Raja Surga menutupi harimau bumi. Tanahnya tinggi dan curam, gunung-gunung dan sungai-sungainya indah seperti sebelumnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Chu Chen mencoba, dia tidak mendapat jawaban. Tampaknya ada komunikasi sepihak antara dua keong kecil itu. Chu Chen mengambil keong kecil itu. Suara keong kecil yang keluar dari telinganya sangat kecil dan hampir tidak terdengar. Apakah suaraku tidak terdengar atau orang lain sedang bernyanyi dan tidak memperhatikan sama sekali? Chu Chen hanya bisa menunggu. Sekitar setengah jam kemudian,
suara nyanyian itu menghilang. Keong kecil itu menjadi tenang. Chu Chen segera memanfaatkan kesempatan itu dan berbicara lagi. Tetapi masih tidak ada tanggapan dari pihak lain. Chu Chen mencoba merasakannya, tetapi dia juga tidak bisa merasakan arah keong kecil lainnya. Tak lama kemudian, terdengar suara lain lagi dari keong kecil itu. Hati-hati, racunnya datang. Amitabha, racun? Chu Chen tercengang. Mereka yang memasuki tanah terlarang di luar angkasa pasti berada di alam Ki. Mereka benar-benar tampak seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh ketika kata miasma disebutkan. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah itu, sesekali terdengar suara-suara, tetapi suaranya tidak keras, dan sepertinya terhalang oleh sesuatu. Bisakah kau mengeluarkan keong kecil itu dari selangkanganmu? Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati, dan banyak kata-katanya tidak jelas. Matahari terbit, Liu Ruyan datang ke atap, dan Chu Chen memberitahu Liu Ruyan tentang penemuan terbaru keong kecil itu dan menyerahkan keong kecil itu kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan mendengarkan sebentar, lalu berkata, mereka tampaknya berjalan terus. Aneh, bagaimana keong kecil itu bisa berakhir di tangan Damosan? Chu Chen tercengang. Ya, dari suara nyanyian di pagi hari, dia tahu bahwa keong kecil itu sekarang ada di tangan prajurit dari Gunung Damo. Namun menurut akal sehat, keong kecil itu seharusnya berada di tangan Pulau Zanlong. Mungkinkah sesuatu terjadi pada para prajurit dari Pulau Naga Perang? Chu Chen tidak dapat menemukan alasannya. Tak lama kemudian, Taois Tiambao dan Zuda Zuang juga tiba dan mendengarkan suara di dalam keong kecil itu satu demi satu. Bagus sekali. Pendeta Tao Tiambao merasa gembira. Setidaknya sekarang kita tahu mereka aman. Xiao Chen, kamu harus bekerja lebih keras dan menghubungi mereka sesegera mungkin. Chu Chen mengambil keong kecil itu dan mendengarkannya sebentar. Kelompok biksu dari Gunung Damo ini terlalu pendiam. Selain melantunkan mantra, mereka hampir tidak berbicara. Chu Chen terlalu malas untuk mendengarkan lagi. Setelah menyingkirkan keong kecil itu, Chu Chen mengeluarkan ponselnya dan menemukan pesan dari Jiang Yingtao. Berita ini semakin mengejutkan Chu Chen. Jiang Yingtao telah bertemu dengan orang tua Chu Chen. Kecepatan ini terlalu cepat. Secepatnya bertemu orang tua, jawab Chu Chen bercanda. Jiang Yingtao. Setelah itu, Jiang Yingtao memberitahu Chu Chen berita yang lebih tak terduga lagi. Orang tua Chu Chen telah mengatur ulang dan menggabungkan beberapa pasukan bajak laut terkuat di wilayah laut, tua, muda, wanita, dan anak-anak semuanya dikirim ke darat. Dan para pria muda dan kuat dikumpulkan bersama untuk membentuk pasukan. Chu Chen tertegun. Ia selalu menganggap bahwa kedua orang tuanya hanyalah pengusaha biasa. Jika harus dikatakan bahwa mereka istimewa, mereka adalah elit bisnis dan tokoh berpengaruh di dunia bisnis. Namun sebelum berangkat melaut, untuk pertama kalinya aku mengetahui dari pamanku yang kedua bahwa mereka tetaplah pejuang. Yang lebih mengejutkan sekarang adalah mereka benar-benar memusnahkan semua pasukan bajak laut yang merajalela di laut dalam waktu yang singkat. Tidak hanya itu, mereka juga merekrut pasukan bajak laut untuk kepentingan mereka sendiri. Orang tuaku sungguh hebat.
Tapi apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Bersambung.